Transisi PAUD SD, Penguatan Perubahan Pembelajaran, oleh Rini Lestari SPD, SDN Pelandakan 1. Mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal? Mari bedah miskonsepsi dengan menyaksikan tayangan video berikut. Menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ines. Kenapa, Nak? Memangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau nanti aku nggak suka di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, Nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK aku juga belajar banyak kok. Aku ingat, aku belajar merakit kapal yang berlayar mengapung gagah di sungai. Aku ingat, aku belajar menanam kacang yang tumbuh subur dengan pupuk buatan sendiri. Aku ingat, aku belajar tentang dunia. Oh, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia hingga mancanegara. Aku ingat, aku belajar mengenal huruf dan angka, sungguh menyenangkan. Aku ingat, aku melukis, aku bernyanyi sambil menari. Aku ingat, aku belajar sayangi teman. Oh, betapa kaya pengalaman yang tak akan aku lupakan, yang sudah aku peroleh dulu. Aku ingat. Di TK itu seru, tapi aku takut masuk SD. Aku melihat tumpukan buku. Aku melihat kumpulan kertas. Banyak kata belum ku kenal. Jumlah angka belum ku tahu. Kakak, ayo main. Tak kulihat lagi tanda ceria, tak kulihat lagi tertawa riang. Bermain juga bisa belajar. Kakak, ayo main. Kakak banyak PR, Dek. Nanti dulu ya mainnya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Ayo, siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku belum bisa membaca, Bu Guru. Ines belum bisa membaca. Mengapa? Hari ini kita akan belajar matematika. Berhitung tak kupahami, mungkin itu mudah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan angka itu mengejekku. Banyak angka yang dijumlah, banyak angka yang dikurang. Mengapa aku belum bisa? Apakah ini tak berlebihan? Membaca tak kupahami, mungkin itu mudah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan huruf itu
Pak Guru. Aku juga sudah. Ines, kamu belum selesai. Kamu belum bisa ya? Teman-teman, Ines belum bisa berhitung. Kita bantu yuk. Nak, ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Iya, aku mimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku nggak bisa mengutip pelajaran di SD. Aku nggak bisa membaca, aku nggak bisa menghitung. Tapi teman-teman yang lain bisa. Aku takut masuk SD, Bu. Saat pagi tiba, matahari bersinar, kau harus pergi sekolah. Takut merayap, hatimu gemetar, namun ku kan selalu membantu. Lihatlah ke depan, buka matamu, ada keajaiban menunggu. Guru dan teman ada di sana untuk membantumu tumbuh dan berkembang. Jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Ku selalu di sampingmu, ku pastikan kau kuat. Ku menyanyi, ku jaga kau selalu bahagia. Kau selalu ada di hatiku sepanjang waktu. Selamat datang di kelas 1 SD anak-anak semuanya. Bu Guru senang sekali bisa mengajar di kelas ini. Bu Guru punya pertanyaan penting nih. Apa sih artinya jadi anak SD? Harus bisa baca tulis, harus pandai berhitung, dapat nilai bagus, banyak PR-nya. Bu Guru, aku belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang masuk SD harus lancar membaca, menulis, dan berhitung? Kamu di sini untuk belajar dengan senang. Tugas Bu Guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu udah bisa semuanya, untuk apa ada Ibu Guru di sini? Kata orang masuk SD harus bisa membaca, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus pandai berhitung, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus ahli menulis, tapi tidak selalu harus. Di sini tempat kita belajar, dari tak tahu menjadi tahu. Di sini tempat kita berkembang, dari hebat jadi istimewa. Kamu dan kamu punya bakat yang berbeda, tapi kita semua istimewa. Kamu dan kamu jangan saling membanding, tapi kita harus terus saling mendukung. Ines, gimana sekolahnya hari ini? Senang nggak? Senang, Bu. Ternyata SD itu menyenangkan. Iya kan, teman-teman? Iya. Wah, ayah senang mendengarnya. Bu Guru, gimana ini hari ini? Belajar apa saja? Wah, banyak sekali Pak, Bu. Anak-anak di SD ini nanti bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan Operet Transisi PAUD SD. Makasih telah menonton Transisi Anak PAUD SD. Kita rayakan keberhasilan anak di PAUD. Oh, hargailah hak anak berproses. Jika anak belum bisa calistung, binalah mereka, jangan dihakimi. Selamat datang
Tuliskan opini Anda pada diari pembelajaran. Nah, ini yang disebut mari bedah konsepsi. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Apa miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? Kemudian, apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Penjelasan bedah miskonsepsi adegan 1. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Seorang anak bernama Ines memiliki pengalaman belajar sambil bermain yang menyenangkan di PAUD. Namun ketika akan masuk SD, Ines memiliki ketakutan karena mengamati ruangan kakaknya yang merupakan seorang siswa SD dipenuhi tumpukan buku dan PR dari sekolah. Apa miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? Bagi anak usia dini, dalam hal ini Ines, pembelajaran yang menyenangkan hanya ada di PAUD. Sementara pembelajaran di SD kelas awal dianggap sangat menakutkan karena proses pembelajaran yang belum berpihak kepada anak. Apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Masih terdapat miskonsepsi bahwa pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal sangat berbeda. Tidak ada transisi yang menyenangkan untuk anak dari PAUD ke SD kelas awal. Penjelasan bedah miskonsepsi adegan 2. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Adegan ini menceritakan bayangan Ines terbawa mimpi ketika pertama kali belajar di SD kelas awal. Dalam mimpinya, pembelajaran yang diajarkan oleh guru hanya berfokus pada kemampuan calistung, dan Ines dituntut untuk dapat calistung. Apa miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? 1. Baik guru maupun Ines sendiri percaya bahwa ketika tidak bisa calistung, maka ia tidak dapat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran literasi dan numerasi hanya berfokus pada kemampuan calistung semata. 3. Pembelajaran di SD kelas awal tidak menyenangkan. Apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Pembelajaran tetap dapat dilakukan meski anak belum bisa calistung, karena calistung bukan kemampuan satu-satunya yang harus dibangun. Terdapat kemampuan fondasi lain yang juga penting. Kemampuan literasi dan numerasi bukan hanya calistung. Kemampuan tersebut perlu dibangun secara bertahap dan menyenangkan. Penjelasan bedah miskonsepsi adegan 3. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Adegan ini, ketakutan Ines tidak bisa calistung ketika masuk SD berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Namun pada kenyataan dalam adegan ini, guru dan pembelajaran di SD sangat menyenangkan dengan tidak hanya berfokus pada calistung. Apa miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? 1. Ines memiliki keyakinan bahwa pada saat masuk SD, ia harus dapat menguasai calistung agar bisa mengikuti pembelajaran. Kedua, pemaknaan bahwa kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Proses anak untuk memiliki kematangan untuk mengikuti pembelajaran dapat terus dibangun hingga akhir SD kelas awal, karena laju perkembangan anak beragam, serta kesempatan belajar anak beragam. Kemampuan yang perlu dimiliki anak bukan hanya calistung, tetapi banyak kemampuan lain seperti mengelola emosi, kemandirian, dan lainnya. Orang tua memiliki peran penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan anak. Dari video operet tadi, ada 2 kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Ines. Kesimpulan pertama yaitu, pengalaman belajar Ines di PAUD menyenangkan, namun terindikasi belum terlalu efektif.
1. Membangun kemampuan pondasi perlu mulai dibina ketika anak berada di PAUD. Kedua, satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang memastikan bahwa kemampuan pondasi anak dibangun secara bertahap dan menyenangkan. Ketiga, satuan PAUD INES termasuk ke dalam satuan yang memberikan pengalaman pembelajaran menyenangkan, namun belum efektif dan dalam membina kemampuan pondasi. Keempat, hal ini terlihat dari INES terlihat sangat tidak familiar dengan huruf dan angka ketika di SD. Kemampuan ini dapat dikenalkan sejak dari PAUD secara bertahap. Dari video operet tadi ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, pembelajaran di SD dalam adegan tersebut mengilustrasikan transisi dari PAUD ke SD yang dialami INES menyenangkan. 1. Kemampuan pondasi anak dapat dilanjutkan untuk dibina ketika anak berada di SD kelas awal. Kedua, SD yang menjadi tempat INES bersekolah mengilustrasikan sekolah yang menghargai hak anak untuk dibina kemampuan pondasi dimanapun titik berangkatnya. INES merupakan salah satu contoh anak yang sangat beruntung karena mendapatkan SD yang mendampinginya agar dapat memiliki kemampuan pondasi, termasuk kemampuan untuk bisa baca, tulis, hitung. Siap sekolah sama dengan harus dipenuhi sebelum SD. Pemaknaan bahwa kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Siap sekolah sama dengan bisa calistung saja. Siap sekolah dimaknai sempit hanya pada kemampuan calistung saja. Mari kita bahas dua miskonsepsi yang seringkali terjadi ini. Mari pahami lebih jauh mengapa tes calistung saat PPDB marak terjadi. Ada miskonsepsi tentang siap sekolah di masyarakat. 1. Siap sekolah sama dengan harus dipenuhi sebelum SD. Pemaknaan bahwa kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Apa miskonsepsi tentang siap sekolah yang ingin kita ubah melalui 3 target perubahan? Proses pembangunan kemampuan pondasi anak untuk memiliki kematangan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selesai di PAUD. Saat di SD, anak sudah harus siap sekolah. Namun faktanya, 1. Laju perkembangan anak beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi laju perkembangan anak seperti gizi, titik berangkat, kemampuan anak, dan lainnya. Kedua, kesempatan belajar anak juga berbeda-beda. Tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan pondasinya di PAUD. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan mengingatkan kita bahwa 1. Siap sekolah dapat terus dibangun hingga SD kelas awal karena periode usia dini yaitu 0 sampai 8 tahun. UNESCO. Laju perkembangan anak beragam serta kesempatan belajar anak beragam. Yang kedua, siap sekolah tidak hanya calistung, namun juga kemampuan mengelola emosi, kemandirian, kemampuan membedakan baik dan benar, dan lainnya. Oleh karenanya, mari kita maknai ulang definisi siap sekolah. Kesiapan bersekolah sebelum ada gerakan. Transisi. Kesiapan bersekolah setelah ada gerakan. Sebelum ada gerakan, kesiapan bersekolah, suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan pondasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat.
dapat dicapai di SD. Setelah ada gerakan kesiapan bersekolah, suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD atau MI harus tercapai sebelum SD. Kesimpulannya, 1. Siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. 2. Agar anak siap sekolah, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD. Karena periode usia dini 0-8 tahun. Ketiga, kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak tidak hanya calistung. Transisi PAUD ke SD merupakan sebuah gerakan dan bukan program karena gerakan ini dimiliki oleh seluruh pihak, masyarakat, mitra, orang tua, dan lainnya, bukan hanya Kemendikbudristek. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan memastikan bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa visi yang ingin dicapai oleh gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Proses belajar di PAUD dan SD kelas awal yang berkesinambungan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 target perubahan yang perlu dimiliki bersama, yaitu yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Bagaimana target perubahan memastikan hal tersebut? Perubahan ke-1, PPDB SD tidak ada tes calistung untuk masuk SD. Yang pertama, seluruh ekosistem pendidikan memahami bahwa proses anak untuk dapat calistung dapat terus dibangun di SD. Yang kedua, ekosistem pendidikan juga diingatkan SD adalah wajib belajar. Sama dengan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak yang sudah bisa calistung. Perubahan 2, MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Yang pertama, MPLS berisikan proses pengenalan terhadap sekolah, sehingga anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang kedua, sekolah dapat berkenalan dengan anak melalui asesmen awal, sehingga dapat merancang pembelajaran sesuai kebutuhan belajar anak. Perubahan 3, menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Yang pertama, melalui target perubahan ini, sekolah didampingi agar mampu memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak secara utuh. Yang kedua, sekolah utamanya SD juga dikenalkan dengan cara memfasilitasi pembelajaran untuk anak usia dini. Mari kita lihat bagaimana ketiga target perubahan saling berkaitan melalui salah satu kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Yang pertama, pada saat PPDB, tes calistung sudah tidak dijadikan sebagai persyaratan atau target perubahan 1. Yang kedua, namun pada saat MPLS, guru melakukan asesmen awal dengan cara tes kemampuan calistung kepada siswa. Target perubahan 2.
Yang ketiga, guru memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang belum bisa calistung. Target perubahan 3. Yang keempat, fokus pembelajaran yang dilakukan guru pada calistung semata, bukan membangun kemampuan fondasi. Target perubahan 3. Mari kita lihat bagaimana ketiga target perubahan saling berkaitan melalui salah satu kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Yang pertama, ini sudah ya, kita lanjut yang ini. Dan menjadi prasyarat agar pembelajaran dapat menjadi seperti ini. Yang pertama, pada saat PPDB, tes calistung sudah tidak dijadikan sebagai persyaratan. Target perubahan 1. Yang kedua, pada saat MPLS, guru membuat kegiatan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa agar nyaman dalam berkegiatan. Target perubahan 2. Yang ketiga, pada 2 minggu pertama ajaran baru, guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan fondasi siswa yang sudah dimiliki dan perlu dibangun. Target perubahan 2. Yang keempat, guru merancang pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi siswa berdasarkan hasil asesmen awal. Target perubahan 3. Yang kelima, fokus pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah membangun kemampuan fondasi siswa, bukan hanya kemampuan calistung semata. Target perubahan 3. Nah, sehingga di sini anaknya itu, aku suka belajar, aku mau belajar lagi. Beda dengan yang tadi, takut ya. Oleh karenanya, 3 target perubahan saling berkaitan. Yang pertama, larangan tes calistung saat PPDB sangat berkaitan erat dengan penerapan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi oleh guru SD kelas awal. Artinya, penerapan tes calistung tidak dapat sepenuhnya hilang jika guru tidak percaya bahwa guru dapat melangsungkan pembelajaran tanpa mengharuskan anak bisa calistung. Lalu, apa saja cara pandang yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif? Ada 3 ya. Yang pertama, lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Yang kedua, cara membangun kemampuan fondasi yang bertahap. Yang ketiga, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD, bukan harus sudah dimiliki setelah anak PAUD. Nah, ternyata kemampuan anak untuk mengikuti pembelajaran itu bukan selesai ketika anak lulus PAUD ya. Lalu, apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif? Yang pertama, memahami kemampuan fondasi. Yang kedua, memahami cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Yang ketiga, merancang asesmen awal, modifikasi pembelajaran, serta asesmen non-testing untuk evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengetahui proses pembelajaran yang efektif untuk membangun kemampuan fondasi. Catatan, keempat keterampilan ini akan Bapak dan Ibu pelajari pada materi-materi berikutnya. Nah, ini. Keempat keterampilan tadi akan membantu Bapak atau Ibu dalam menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang tidak tergantung pada buku teks saja, namun utama
memperhatikan apakah anak-anak didik saya sudah siap untuk mempelajari hal yang lebih kompleks atau masih harus membangun kemampuan fondasinya. Ini SD yang kita cita-citakan, sekolah yang kita cita-citakan, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Sudah siap belajar lebih lanjut untuk anak didik kita?